Halo semua, ketemu lagi di Merdeka dan episode kali ini super istimewa. Rasanya benar-benar menyala, banyak tamu yang datang dan dari mulai percakapan sebelum kita taping hari ini, teman-teman udah banyak banget yang aku pelajari dari anak-anak muda yang setiap hari itu jadi bintang-bintang di lapangan. Tetapi hari ini kita akan melalui percakapan yang mudah-mudahan bermakna dan bisa jadi inspirasi buat semua. Buat semua tuh buat siapa aja, buat anak-anak kita, buat para orang tua, buat guru, buat siapapun yang punya kepedulian terhadap olahraga. Ada 3 murid-murid di Sekolah Murid Merdeka yang juga sehari-hari menjalani profesi sebagai atlet, teman-teman. Aku bisa perkenalkan panjang lebar, tapi kayaknya lebih enak kalau saling masing-masing memperkenalkan diri dulu. Oke, mulai dari siapa? Paling ujung ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Setiawan. Saya dari atlet sepak bola. Saya bersekolah di Sekolah Murid Merdeka. Oke. Kelas berapa sekarang? Kelas 10. Kelas 10. Ya, Oke. SMA. Ya. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Laura. Saya adalah seorang atlet karate dan saya kelas 11 di Sekolah Murid Merdeka. Oke. Silakan yang ketiga. Halo, nama saya Andi Akbar. Saya merupakan atlet basket. Sekarang saya sekolah di SMM kelas 12. Oke. Jadi sepak bola, karate, basket. Nggak ada yang aku bisa. tapi seneng nontonnya. Dan terus terang setiap kali lihat atlet, terutama yang muda-muda, itu tuh yang selalu jadi pertanyaan tuh gimana ceritanya sih sampai kemudian end up ini jadi atlet sepak bola, atlet karate, atlet basket. Ada yang mau mulai duluan nggak perjalanannya tuh sampai akhirnya milih cabang olahraga ini, sampai kemudian memutuskan bahwa gue tuh mau deh menghabiskan sekian jam buat latihan, buat meraih prestasi dan sebagainya, itu gimana sih? Kalau aku sih awalnya suka sepak bola tuh karena suka menonton sepak bola pas kecil di televisi. Oke, siapa klub favorit ya? Real Madrid. Sama dong aku. Untuk itu jawaban yang benar. Karena kalau klub yang lain kita suruh keluar aja dari sini. terus. Suka nonton sama orang tua dan orang tua banyak kasih tahu dalamnya sepak bola. Dan saya orang tua juga seneng nonton bola. Iya suka, tapi keluarga saya nggak ada yang dari sepak bola. Oke. Awalnya tuh saya di kelas 4 saya memulai sepak bola. Oke. Main di mana tuh? Di kampung belakang aja gitu, di lapangan atau sekolah atau? Dengan teman-teman di dekat rumah. Biasanya dari kelas 2 tuh biasa sama teman-teman di rumah. Oke. Dan mulai fokus lapangan apa tau nggak? Ingat nggak? Di biasa komplek biasa, lapangan di kompleks gitu yang ada di mana-mana. Oke. Terus mulai fokus sepak bolanya tuh dari kelas 4 baru difokusin ke sepak bola. Sama orang tua suruh belajar lebih dalam lagi tentang sepak bola. Dan sampai saat ini. Di sini. Terus sempat nyoba cabang olahraga lain nggak? Sempet sih pas kelas 3 SD. Oke, kelas 3 SD nyoba apa? Nyoba karate. Oh, nyoba karate ya. Dimasukin sama mama saya. Oke. Nyoba sama kakak saya, dimasukin. Dan karena saya orang yang nggak bisa mengingat kan di karate kan ada kata-kata gitu kan. Hafal. Iya, saya nggak bisa menghafal-hafalkan itu. Saya cuma bisa sampai sabuk kuning. Dan terus akhirnya saya fokus ke bola aja. Lebih bola lagi. Masih pengen nggak jadi atlet karate kalau? Enggak ya, udah milih bola dan sekarang posisinya kiper ya? Iya. Ya, oke. Kita dengar ceritanya Aurel dulu ya. Kalau Aurel gimana? Langsung karate, sempat yang lain dulu, langsung seneng jadi atlet, apa kayak males-malesan dulu atau gimana? Dulu tuh aku sebelum karate tuh aku banyak ikut sport. Jadi kenapa aku milih karate? Dulu itu pas aku kelas mau naikkan ke kelas 4 SD, itu aku kan sekolah biasa ya. Jadi ada ekskul taekwondo. Nah, aku udah janjian tuh sama temen aku. Aku bilang ke dia, kita ikut yuk ekskul taekwondo pas udah naik kelas 4. Ternyata pas kelas 4 aku malah homeschooling. Iya, dan aku kayak ya udahlah nggak usah ikut taekwondo, lagi pula aku udah ikut basket di situ. Nah, terus ya udah aku malah ikut. Jadi yang satu ke sini, yang satu dulu sini gitu. Udah ikut gitu. Terus habis itu kan aku basket terus sampai SMP. Tapi jadi lumayan lama ya basketnya. Aku udah disewa juga sih dulu, tapi dulu pas masih kecil.
Terus karena COVID, jadi kan nggak bisa latihan ya. Oke. Jadi aku cuma kayak workout di rumah gitu-gitu. Terus karena COVID itu nggak bolehin lari dari dalam komplek juga kan. Jadi aku bener-bener stuck di rumah. Oke. Terus di situ aku nonton film-film kayak skateboard. Dan abis PSBB aku beli skateboard. Aku minta mama aku untuk beliin aku skateboard. Sama kakak aku. Terus aku main lah skateboard di Bintaro tuh. Terus lama-kelamaan aku punya temen juga. Aku buat komunitas buat anak-anak kecil gitu. Terus tapi sekarang udah bubar sih. Karena kan udah kesibukan sendiri ya. Udah kuliah gitu-gitu. Terus aku jadi ikut memilih karate. Di pas aku kelas 9 SMP, iya kelas 3 SMP. Oke, baru mulai fokus karate, ikut kompetisi dan sebagainya. Tapi yang waktu itu dipelajari di basket atau ya skateboard juga gitu ya, itu sebetulnya ada yang kebawa nggak yang jadi bekal untuk kemudian jadi atlet karate yang bagus juga? Karena aku pas ikut karate, itu kan kalau mau latihan karate tuh fisiknya harus bener-bener oke kan ya. Dan untungnya aku tuh udah basket, jadi aku udah terbiasa lah ya sama lari-lari. Jadi pas aku masuk, tiba-tiba senseinya atau coachnya nanya ke aku kayak, kamu udah ikut sport ya sebelumnya gitu kan? Aku bilang, iya udah. Sportnya apa? Basket sama skateboard. Terus dia kayak, oh ini mah enak, kamu tinggal diasah aja karena kan fisiknya udah dapet gitu. Terus aku kayak, oh gitu ya, oke deh gitu. Ya udah sampai sekarang deh aku kelanjutan di karate. Iya. Oke. Kalau Akbar gimana? Kalau aku emang dari kecil seneng olahraga. Seneng olahraga. Dulu sempat waktu TK dimasukin ke taekwondo sama mami. Terus abis itu pas SD tertarik sama bola. Oke. Tertarik sama bola itu sampai kelas 3. Setelah itu kelas 4 main badminton sampai kelas 5. Tapi itu cuma for fun aja. Kelas 6-nya volley. Terus pas masuk kelas 7 baru mulai suka basket. Baru mulai suka basket. Pas di SMP Terus suka basket. kenapa basket? Udah nyobanya kan banyak tuh. Oh, iya. Kenapa basket? Karena lu paling jago basket atau karena kayak orang tua juga ngarahinnya basket atau apa sih yang memutuskan sesudah eksplorasi sekian banyak, wah basket nih gitu. Waktu itu bisa dibilang aku baru kenal basket. Terus aku ngeliat basket tuh kayaknya lumayan fun ya. Terutama basket itu olahraga yang nggak cuma butuh otot doang, lebih tepatnya butuh otak juga. Jadi ibaratnya harus pintar-pintar nyari celah. Dan basket itu banyak banget multitasking sih kalau lagi main. Kayak mata harus main, tangan, kaki itu harus main semua. Dan itu kenapa aku lebih milih basket sebenarnya. Dan ngerasanya paling berkembang, paling menikmati itu pada saat basket ya. Iya gitu. benar. Ya. Karena sebetulnya yang tadi Akbar bilang bahwa bukan cuma soal fisik, tapi juga butuh otak, butuh strategi. Itu semua sport juga pasti gitu ya, sepak bola dan sebagainya. Tapi yang cocok sama kita, itulah yang kemudian jadi bidang yang kemudian ditekuni gitu ya. Buat kadang-kadang tuh kalau kita jadi orang tua tuh juga suka kayak kecepetan maksa anaknya untuk milih satu bidang, padahal belum tentu itu tempat di mana dia akan berkembang dengan seutuhnya. Nah ini nanti kita ngobrol ya sama orang tua atlet ini untuk tahu prosesnya, tapi saya pengen bikin note itu di percakapan ini. Nah kalau yang jadi atlet favoritnya ada nggak? Cepet aja, aku pengen tahu pemain sepak bola favorit, karate, atau nggak harus di cabang yang sama juga boleh deh. Gitu, siapa tahu favoritnya atlet basket atau apa boleh juga. Aku di Indonesia ini Andri Tani Adriansyah. Oke. Kenapa tuh? Karena dia tuh panutan bagi saya. Dia punya jiwa leadership yang sangat tinggi dan dia sudah bermain di tim nasional. Dan saya ingin lebih dari dia, insya Allah. Insya Allah didoain. Terus kalau dari karate aku Keiko Georgia karena dia seorang atlet perempuan juga. Jadi aku sebagai perempuan kan role model aku pas milih dia tuh jadi kayak wow dia juga seorang perempuan gitu kan. Terus untuk bola sih Diego Maradona. Iya, aku suka dia sih. Dari dulu aku kecil suka. Gitu. Akbar? Kalau aku LeBron James. Karena yang pertama aku suka hard work sama dedication yang dia kasih. Gila sih, luar biasa. Apalagi dia lumayan setia buat timnya. Selalu mau lagi susah, mau lagi gampang pasti
stay di tim itu. Buat negaranya juga ya. Iya. Nah, kalau lihat tantangannya nih ya, sebetulnya yang selalu bikin apa ya, kepingin nyerah atau ngerasa susah gitu, atau kayak aduh berat banget hidup gua gitu ya, dan sebagainya itu pasti pernah dialamin dong. Pernah, pasti sama banget. tiga-tiganya. Apa yang teman-teman rasain, tantangan yang dilalui di lapangan ataupun di luar lapangan? Persaingan sih antar teman. Bener banget. Antar teman di cabang olahraga atau antar teman di pergaulan justru di luar lapangan? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya? Di cabang olahraga kayak pengen kelihatan bagus, kayak pengennya selalu pengen kelihatan sama pelatih. Terus kalau di luar tuh kayak pergaulannya, kan kalau aku kan di pergaulan aku di rumah kan gak ada sama sekali atlet. Ya orang-orang cuman kayak biasa-biasa saja. Kayak kenapa sih mau main bola katanya. Kayak lebih enak main, nongkrong gitu-gitu. Kalau aku kan setiap harinya kan aku di boarding. Aku setiap hari pagi sore, setiap minggunya padat sekali, latihan terus. Pokoknya kerjaan Jadi di mes. totalnya tuh sehari berapa jam latihannya? Kalau latihan timnya tuh 2,5 jam. 2,5 jam. Iya. Itu biasanya sebelum masuk sekolah apa sesudah sekolah? Saya sebelum masuk. Sebelum masuk ya. Iya. Enaknya di SMM fleksibel ya, Iya. jadi bisa ngatur Bisa ngatur jadwalnya jadwalnya. gitu. Oke. Jadi 2,5 jam setiap hari pasti latihan. Iya. Yang kalau anak-anak lain mungkin main gitu ya, Iya. atau istirahat gitu. Kalau sekolah, masalah sekolah kan jadwalnya kan saya latihan pagi dari jam 7 sampai jam 9. Nah jadwal sekolah tuh jam 10. Kadang saya habis latihan kan suka capek, Pasti. suka males. Kadang saya suka telat masuk kelasnya juga, tapi saya selalu masuk ke kelas untuk semangat dengan kondisi capek itu. Dan Karena apa tuh tetap rajin masuk kelas? Apa yang membuat bisa punya komitmen tinggi kayak gitu? kalau sekolah tuh kan penting juga kan untuk kita kan, pendidikan ke depannya gimana. Kan tahu sendiri kan di sepak bola ini karirnya nggak panjang, jangka pendek, dan kita harus tahu jenjang ke depannya harus apa gitu. Oke. Nanti aku pengen balik ke situ tuh, karir jangka panjangnya kayak apa. Tapi pada saat malas, pada saat capek, modal buat ngelawan itu apa tuh, Dan? Paksa aja sih. Paksa aja. Iya. Mau gimana pun kondisinya paksa aja dah. Walaupun kita lagi posisi lemas, muka capek, udah kita datang aja. Jadi, dan itu tuh sebetulnya kompetensi yang sangat penting sih. Karena paksa aja tuh bukan hal yang negatif. Paksa aja tuh sebenarnya justru gimana kita punya disiplin yang tinggi, walaupun susah gitu ya, walaupun malas, walaupun rasanya mendingan rebahan, tetapi ya tetap bisa membangkitkan energi dari dalam diri buat ngelaluin itu. Itu tuh yang kita suka ketuker tuh nih. Kita suka ketukernya ngerasanya kita ngelakuin sesuatu pada saat kita semangat. Iya. Padahal dalam banyak situasi kita ngelakuin sesuatu walaupun kita nggak semangat gitu ya. Sesudah banget. udah ada di lapangan, sesudah udah ngerjain sesuatu baru semangatnya timbul gitu. Iya, Tapi harus dipaksa dulu tuh buat ngelakuin itu. Dan semua atlet yang aku ajak ngomong tuh gitu sih. Jadi nggak ada tuh yang namanya jadi atlet atau bahkan kerja ya. Bu Ella sendiri ngerasain kerja tuh juga nggak selalu kayak setiap hari semangat gitu ya, tetapi justru yang ngebedain orang yang sukses sama yang enggak tuh yang bisa ngelawan si rasa males dan nggak semangat itu, dan ya show up aja tiap hari, ya gue datang aja karena tanggung jawab, karena komitmen luar biasa. Aku nggak nyangka bisa belajar itu dari anak umur berapa kamu? 16 tahun 16 ini. tahun lah, anak umur 16 tahun lah udah punya kompetensi itu. Kalau Aurel apa nih tantangannya? Kalau aku suka merasa terpressure sama sensei aku, setiap dia ngomong ke aku kalau aku tuh progresnya tuh dikit banget gitu. Kayak sensei aku bilang ke aku kayak, Aura kamu berprogres, tapi ini nggak sesuai sama ekspektasi saya gitu. Katanya, terus jadi aku mikir kayak, yang bener aja, aku kan udah capek-capek gitu loh. Karena aku latihan hampir setiap hari, dan satu sesi latihannya itu 4,5 jam gitu. 4,5 jam setiap hari? Iya, belum lagi sekolah, apalagi kalau semester 1 tuh malah lebih padat ya jadwalnya daripada semester 2. Kayak ada marketnya apa yang harus diselesain di semester 1 gitu kan. Project-projectnya lebih proyeknya lebih banyak kalau semester 1. Nah yaudah kan, aku mikir, aku kan gak mungkin dong ngomong ke sensei aku, unek-unek aku kan. Jadi aku mikir dalam hati kayak, ya gimana ya, namanya juga manusia kan bisa capek ya. Jadi yaudah aku bilang ke sensei aku kayak, ya gimana sih, mungkin aku kecapean. Terus untungnya sensei aku tuh perhatian. Dia bilang aku kayak, ya wajar sih, pasti kamu juga banyak PR gitu. Tapi tetap aja sih di dalam diri aku kadang kayak, apa iya gue
progresnya dikit banget gitu. Iya. Karena ngerasanya udah ini. Tapi kalau ngomong itu tadi misalnya, ada yang kamu setuju nggak? Kalau dibilang progres di karate itu apa sih? Kalau progres aku, karena kalau karate tuh harus semua badan tuh main ya. Oke. Dan kalau sensei aku gak nyaranin aku buat main kaki selalu. Karena kalau kaki mulu lebih banyak pelanggarannya daripada poinnya. Jadi detail gitu ya. Jadi kayak gerakan tangan ini yang kaki dikurangin dan sebagainya gitu ya. Katanya kalau bisa nonjok aja tapi jangan nendang. Oke. Dan itu berarti kan aku harus difokusin di tangan. Dan itu kayak latihannya berapa kali tuh untuk supaya? Iya makanya. Terus sensei aku pas pertama bilang kayak, "Ida kamu setiap satu tangannya kiri kanan 100 nonjok aja deh," gitu kan. Berapa kali? 100 kali? 100. Iya, terus aku bilang kayak, ya udah deh Sen, daripada saya push up atau yang lainnya mending saya nonjok gitu kan. Terus udah 100 kali. Dan 100 kali setiap hari pun itu belum tentu progresnya kelihatan. Jadi berarti apa? Harus 200 kali, harus 300 kali gitu. Nah, iya lucunya pas aku udah 100 kali, udah seminggu nih, terus aku kayak, oke, saya warm up-nya berarti nonjok 100 kali kan. Enggak lah, itu mah yang minggu kemarin, sekarang 200 gitu. Selalu kayak gitu. Ya, selalu dipaksa buat naik kelas, buat kayak nantang diri sendiri, targetnya makin lama makin tinggi. Iya, benar-benar. Tapi itu tuh ilmu yang penting banget buat kehidupan di bidang apapun lah, Aurel. Iya bukan sih, aku juga cuma ngerasa. Buat jago tangan di karate gitu kan. Iya. Di semua hal. Kalau kamu bisa bikin target, terus targetnya juga itu pas udah dicapai kamu dorong diri kamu untuk bikin target yang lebih tinggi, bekerja lebih keras lagi. Itu caranya orang maju sih, bukan cuma di karate atau sepak bola atau basket, di apapun, mau jadi apapun. Dan aku ngelihat ya, kalau yang teman-teman atlet itu udah kebiasa banget gitu ya. Jadi kalau sebagian dari kita mungkin belajarnya pas kuliah atau justru pas udah kerja gitu. Tapi latihan untuk menetapkan target, merefleksikan detail. Oh, saya nih kaki udah bagus gitu ya, yang tangan perlu melakukan ini. Iya, itu latihan yang berharga banget buat banyak banget bidang. Hebat sih kamu bisa bertahan dan ngelakuin itu. Dan aku juga tadi kagumnya karena kamu bisa mengadvokasikan diri sendiri. Jadi bisa ngomong, tapi saya butuh waktu juga buat nyelesain tugas sekolah. Jadi kamu bisa mengekspresikan kebutuhan kamu dengan baik gitu ya ke pelatihnya. Dan alhamdulillah pelatihnya juga ngedengerin gitu ya, bisa ngerti. Tapi nggak semua remaja juga bisa kayak gitu kan. Ada juga yang jadinya ngambek gitu. Iya benar. Ya udah gue mogok aja ngerjain dan ngambek gitu ya. Atau kalau nggak berani ngaku bahwa dia sebetulnya butuh pertolongan, butuh nyari strategi yang berbeda gitu ya, cuma dikekep sendiri, ragu-ragu dan sebagainya. Keren. Kalau Akbar? Waktu. Oke, kebayang sih. Bisa dibilang waktu tuh jadi tantangan utama karena ya. Apalagi udah kelas 12 ya sekarang. Iya, udah kelas 12. Jadwal makin padat, belum sama sekolah, sama les, terus latihan. Dan ada latihan sendirinya, latihan mandirinya, itu harus nge-push gimana caranya. Masih bisa dalam sehari itu ada latihan. Oke, jadi setiap hari ada latihan, tapi itu kombinasi. Kadang latihan tim, kadang latihan sendiri gitu. Iya. Oke. Kalau waktu yang ideal buat belajar, terus waktu yang ideal buat latihan, itu biasanya kamu memprioritaskan yang mana tuh? Belajar dulu. Belajar dulu? Iya. Okay. Terus kalau misalnya udah belajar pasti kan bebannya kan udah hilang ya. Pasti kayak udah nih yang satu udah selesai baru bisa kita latihan dengan tenang ya. Bisa dibilang biar fokus. Oke. Itu tuh juga pilihan-pilihan yang sulit ya. Iya. Dari dulu tuh memang udah gitu, pokoknya belajarnya dulu, latihannya belakangan, atau itu baru sesudah kelas 12 ini aja, yang sebelumnya lebih banyak latihannya dulu? Enggak, itu bisa dibilang udah dari awal kayak dari awal. Dan itu kamu sendiri yang milih memprioritaskan akademis gitu ya, misalnya, atau pembelajaran dulu, atau memang itu hasil diskusi sama orang tua juga, atau kayak berdasarkan pemikiran nanti kamu habis ini mau ngapain gitu? Oh ya, itu hasil diskusi sama orang tua. Hasil diskusi sama orang tua. Dan ini yang kadang-kadang menantang ya. Jadi kalau kita bilang waktu, di mana-mana waktunya sama 24 jam sehari gitu ya. Alhamdulillah sekolahnya fleksibel, bisa disesuaikan, ada yang mandiri, ada yang sama teman-teman sekelas, tapi tetap aja harus ada prioritisasi, harus ada proses memanage waktu. Nah, jadi kejelasan tentang tujuan utama kita tuh apa, itu tuh jadi
penting banget gitu. Nah ini aku seneng sih tadi dengar Akbar bilang, oke kalau buat sekarang saya pokoknya prioritasnya pelajaran dulu, karena itu lebih berkait sama rencana masa depan gitu. Karirnya kepingin apa sih habis ini? Kalau misalnya emang atlet basket nggak memungkinkan, accountant sih. Jadi akuntan. Yeah. Oke. Pasti jadi akuntan yang super keren juga sih. Amin. Iya, karena udah dapet latihannya buat disiplin gitu ya, latihannya buat bekerja keras, bisa kolaborasi sama teman satu tim, sehingga pada akhirnya semua itu juga akan kebawa ke profesi akuntan. Aurel, cita-cita karir masa depan? Sebenarnya aku masih bimbang antara 3. Itu tuh antara hukum atau business management atau international relation. Iya. Semuanya keren. Walaupun aku bisa bayangin sih kalau kamu masuk hukum jadi jaksa gitu, udah bisa karate gitu, mari kita babat semua penjahat-penjahat gitu ya. Jadi jaksa yang, tapi kebayang di 3 bidang itu pun itu bakal banyak banget sebetulnya yang dari pengalaman ini tuh bisa dipakai gitu ya untuk mendukung karirnya nanti. Kamu gimana? Kalau aku tetap yakin jadi main bola. Jadi main bola, oke. Iya. Oke. Dan apalagi saya ingin bercita-cita ingin bermain di luar negeri. Oke. Dan kalau sudah pensiun saya ingin jadi pembisnis. Jadi pembisnis. Bisnisnya harus di bidang sepak bola atau bisa di bidang lain? Paling saya dengan di bidang sepak bola juga sih saya. Oke. Kebayang, tapi memang datanya tuh bilang cuma 1,5% atlet di masa sekolah yang kemudian jadi atlet profesional gitu ya. Dan itu data dunia sih. Aku nggak tahu kalau di Indonesia tuh kalau student atlet seperti apa. Nah tapi kalau dari pengalaman kamu gitu ya, sebenarnya yang pada akhirnya bisa jadi atlet profesional sama yang enggak itu lebih kepilihan atau karena nggak tahan pressure-nya atau gimana sih? Itu pilihan, terus pressure kayak dari lingkungan. Dari lingkungan. Iya, kayak pergaulan, masalah pergaulan gitu. Jadi pressure-nya itu sebenarnya tadi ada yang sosial, lingkungan yang nggak ngedukung untuk terus ada di profesi atlet ini. Terus pressure apalagi yang pernah ngobrol nggak sama senior-senior di Persija gitu misalnya yang udah lebih tua, udah lebih ngejalanin prosesnya gitu ya, yang pada akhirnya berhenti, yang pada akhirnya lanjut, itu benang merahnya kira-kira apa tuh, Dan? Ya itu pressure, terus kadang cedera juga. Cedera. Yang paling parah tuh cedera. Itu yang kayak Kadang udah bikin pensiun dini kan karena itu cedera. Terus ngejaganya gimana supaya nggak cedera? Ya kita harus banyak-banyak latihan strength, terus pola tidurnya dijaga, pola makan. Itu yang aku paling nikmatin sih. Jadi karena di SMM tuh lumayan banyak atlet, dan buat atlet itu kan pola tidur, misalnya 9 jam, 10 jam sehari itu penting banget kan buat kayak dapat energi, buat konsentrasi dan sebagainya. Terus makan juga, makan sehat. Nah jadinya yang lain tuh terpengaruh jadi positif juga karena banyak ini nih yang apa ya, yang udah jadi teladan. Nah tapi aku mau balik ke pressure tadi. Pressure-nya tuh lebih kerasa pada saat menang atau pada saat kalah? Aku sih pressure saat menang. Saat menang. Kayak takut jumawa, takut ini. Oke. Itu. Karena Justru biasanya karena saya habis dapat penghargaan, saya habis setelahnya itu kayak saya langsung down kayak dengan pujian-pujian dari orang. Nah, saya jadi kayak ngerasanya harapannya ya sudah cukup lah, ya. Atau ngerasa udah cukup, jadi motivasinya jadi kurang gitu ya. Kalau kamu pressure-nya saat menang apa saat kalah? Aku sih atau dua-duanya pressure mulu, Bu? Iya. Aku sebenarnya 50% sih. Okay. Kalau menang, aku justru lega ya, karena kan berarti hard work aku kan pays off. Tapi pasti habis itu sensei aku langsung bilang ke aku kayak, pokoknya kan misalkan aku juara 1. Kamu udah juara 1 nih, pokoknya kamu next lomba kamu harus juara 1 juga ya, pertahanin gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kalah, sebenarnya aku gak pernah kalah, tapi aku pernah sekali juara 2. Itu kan aku dari juara 1 ke juara 2 gitu kan. Terus sensei aku kayak, kamu turun ya, emang sebenarnya sensei tuh udah ngeliat kamu tuh stamina-nya 2 minggu sebelum mulai itu udah rada ngedown gitu kan. Terus aku kayak, ya aku sebenarnya ngerasa sih ya kan. Ya udah aku jujur aja sama sensei aku bilang aku sebenarnya udah ngerasa. Tapi kan nggak mungkin dong aku quit gitu aja kan. Terus ya udah kan aku habis tanding, walaupun juara 2 tetep sih sensei aku bilang kayak sebenarnya kamu bisa juara 1 sih gitu kan. Terus
Tapi untungnya sensei aku pengertian, kata sensei aku, yaudah abis ini kamu pokoknya harus juara 1, gak mau tahu juara 1. Tapi untungnya abis itu emang juara 1 sih. Oke. Iya. Berhasil ngatasin pressure-nya. Iya, benar. Akbar? Pas menang. Pas lebih menang, banyak, lebih karena banyak pressure. ya ibaratnya itu tadi, ekspektasi orang-orang ke klub itu kalau udah menang pasti tinggi. Kayak ibaratnya, wah ini klub jago ini pasti juara lagi nih kalau misalnya ikut kompetisi. Dan pas ya itu jadi pressure gitu loh tiba-tiba. Iya. Itu yang kadang-kadang kita nih yang di luar lapangan tuh nggak sadar gitu. Kita ngelihatnya ya pressure-nya mungkin cuma sesaat sebelum tanding atau kalau kayak kalah gitu ya, sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang kalian rasain itu ya situasi penuh tekanan yang berkepanjangan gitu kan, terus-terusan. Kadang ya kayak kalah ada juga alasannya untuk ngerasa tertekan. Menang pun yang kayaknya harusnya mungkin kalau penonton ya seneng aja gitu kan, gembira aja gitu, nggak ngerasain bahwa itu sebenarnya ya tekanan lagi gitu. Nah, kalau sekarang tahapnya lebih kayak yang udah, yang terutama nggak mau ngelanjutin jadi atlet ya, ini aku nanya udah, itu lebih karena ngerasa aku merasa udah cukup nih latihannya jadi atlet dan udah punya bekal buat eksplorasi yang lain, atau lebih karena tekanannya kayaknya too much deh? Namanya manusia pasti kan ada rasa bosennya ya. Nah, karena aku juga udah aware kan, tadi kan Ibu bilang 1,5 dari 100 orang tuh yang bisa jadi pro kan. Betul. Dan ya udah daripada aku jujur-jujuran aja ya, daripada berharap yang tidak pasti, jadi mending aku fokusin aja ke bidang akademik aku ya. Dan itu kekuatan sih. Aku tuh sama sekali nggak ngelihat bahwa yang kemudian memilih untuk nggak jadi profesional tuh lebih lemah atau lebih kurang daripada yang lain. Karena pilihan jalan hidup orang kan pada akhirnya beda-beda gitu. Dan yang kedua karena ya apapun yang kamu pilih sesudah ini tuh bukan berarti yang udah dilaluin kemarin jadi atlet itu sia-sia gitu. Karena itu semua jadi bekal buat berikutnya. Kalau Akbar ngeliatnya gimana? Kalau aku itu lebih ke backup plan aja sih. Backup plan. Oke. Ya, karena ya yang pertama takut gagal aja. Oke. Dan it's smart to have a backup plan gitu kan. Dan ya itu tapi tetap mau jadi atlet. Tetap mau jadi karena atlet. aku pribadi aku enjoy banget. Oke. Dan kalaupun nggak jadi atlet profesional, sebetulnya kan profesi di bidang olahraga itu juga banyak ya. Iya benar. Bisa jadi pelatih, bisa jadi manajemen, bisa bikin sekolah olahraga, bisa jadi guru. Itu juga yang menurut aku sebenarnya eksplorasi bidang-bidang yang sebetulnya berkait dengan keolahragaan itu juga jadi penting gitu ya buat teman-teman student atlet, karena Indonesia butuh atlet-atlet hebat, butuh prestasi yang makin baik di tingkat nasional dan internasional, tapi butuh ekosistem olahraga ini juga aktor-aktornya semuanya berkembang gitu kan, dan itu bisa jadi dari teman-teman student atlet ini kemudian yang udah pernah ngalamin, udah pernah ngelaluin jadi atletnya, kemudian bisa jadi tokoh-tokoh, bisa jadi pelaku-pelaku yang juga lebih baik gitu daripada yang ada sekarang gitu kan. Manage klub juga banyak banget yang bisa dilakukan gitu ya, dengan pengalaman sebagai atlet gitu ya. Bisnis di bidang ini pun banyak sebenarnya pilihannya. Thank you ya. Makasih, aku belajar banyak banget dari cerita kalian bertiga. Sebelum selesai, aku punya sesuatu buat kalian. Buat Aurel. Makasih Bu. Semoga terus semangat ya. Dan mudah-mudahan perjalanannya bermakna dan banyak cerita ke teman-temannya juga soal pengalaman ini. Karena ini pengalaman langka, nggak semua anak dapat kesempatannya. Thank you sekali lagi. Makasih ya. Tepuk tangan yang meriah. Yang nonton di mana-mana juga boleh tepuk tangan. Bangga ya. Aduh, masih berbunga-bunga rasanya dari percakapan yang sangat bermakna tadi sama anak-anak. Dan dari tadi tuh pas kita lagi ngobrol udah ada Bu Puji dan Bu Desri juga. Selamat datang di Merdeka. Selamat datang lagi. Nah, tapi gimana tadi rasanya pas lihat anak-anak ngobrol atau ya selama ini pada saat ngedampingin anak-anak di rumah, ngedampingin Aurel di rumah, ngedampingin
di sekolah SMM yang kerjasama dengan Persija itu gimana sih pada saat ngelihat anak-anak ini? Kalau saya ya, lihat khususnya anak saya ya, kan anak saya perempuan. Wah, bangga lah ya, maksudnya dengan perjuangannya ya. Mungkin saya juga kalau sebagai orang tua belum tentu bisa gitu ngelakuin apa yang anak saya lakukan. Gitu. Tapi dulu nggak jadi atlet juga? Oh enggak. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Makanya saya tuh gitu, anak saya bisa gitu kan. Memang sih dulu basket gitu, tapi kan belum jadi atlet gitu. Nah seriusnya kan sekarang. Setelah gitu. di karate. Iya di karate gitu. Pertama saya bilang, ini kamu benar serius mau karate? Iya Mi. Oh gitu ya udah nggak apa-apa. Kan saya juga mikir ya sebagai orang tua, apalagi anak saya perempuan zaman sekarang itu kan banyak pembulian gitu, pelecehan atau apa. Ya bagus juga gitu ya maksud saya. Jadi lebih inilah ya supaya lebih mandiri, ya kan. Jadi awalnya niatnya coba dulu gitu ya? Iya memang kan kita kan nggak mungkin langsung ini gitu. Kita kan hanya mendukung. Saya sebagai orang tua, saya mau ini ya mami gini. Oh ya nggak apa-apa silakan kalau emang itu positif. Saya sebagai orang tua hanya dukung nggak apa-apa gitu loh. Ada yang ngagetin nggak? Yang kayak tadi awalnya buat bela diri, awalnya eksplorasi aja, terus sekarang tadi yang bikin bangga tuh terutama lebih apanya Bu? Yang dia bangga. Kerja kerasnya. Kerja keras semuanya Bu. Karena kan dia kalau udah punya niat harus dijalanin gitu. Memang saya pertama bilang kalau mau sesuatu itu harus jalanin dengan benar dan mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Apapun yang kita lakukan setengah-setengah itu nggak baik gitu. Jadi dia ya ikutin omongan saya. Dan gitu. itu yang ditunjukin Aurel gitu ya. Di apapun yang dia lakukan. Kalau Bu Puji gimana Bu? Ini jujur ngajar ini atlet-atlet. Iya betul. Seumur hidup ini pengalaman pertama saya ya Bu. Karena belum pernah sebelumnya begitu ya langsung bersentuhan nih dengan murid-murid atlet apalagi begitu ya. Padahal udah berapa tahun jadi guru Bu Puji? Kurang lebih berjalan 10 tahun. 10 tahun iya, jadi guru. Tapi sejak di SMM. Sejak di SMM iya kurang lebih berjalan 2 tahun ini ya. Mendampingi anak-anak atlet terutama di Persija, atlet sepak bola begitu. Salutnya sama mereka adalah melawan rasa ya. Jadi rasa males, rasa boring juga, terus segala macam rasa gitulah Bu. Dan sebagai guru saya coba berempati begitu ya dengan kondisi mereka pasti yang nggak mudah begitu. Ketika lelah berlatih di lapangan berjam-jam, ternyata harus sekolah juga gitu kan. Dan memang mereka pun harus menyadari bahwa sekolah itu juga penting gitu ya. Jadi ketangguhan mereka sih untuk bisa konsistennya itu loh, itu yang bikin saya salut, mengagumkan. Iya, kita aja kayaknya dulu waktu sekolah, saya jauh banget dari dunia atlet dulu kayaknya termasuk yang sering bolos pelajaran olahraga gitu ya. Tapi melewati tantangan-tantangan jadi remaja di tugas akademik, sekolah, sosialisasi, pergaulan itu aja udah susah. Ini ditambah dengan tanggung jawab, ya tekanan gitu ya, tantangan-tantangan yang harus dihadapi sebagai atlet. Yang menarik nih ya, data yang aku baca tuh, Bu Puji, anak-anak yang jadi student atlet ini, tapi lagi-lagi datanya data dunia ya, sayangnya kita nggak punya data Indonesia, itu sebetulnya rata-rata prestasinya tuh lebih tinggi loh daripada yang nggak atlet. Jadi terutama di cabang-cabang olahraga tertentu. Jadi kalau dilihat misalnya IPK-nya gitu ya pada saat lulus dari universitas dan sebagainya, itu banyak yang rata-ratanya lebih tinggi daripada yang nggak atlet. Itu kan berarti sebetulnya kemampuan mereka bukan cuma di lapangan, tapi kemampuan mereka dalam belajar itu juga jadi meningkat gitu ya dengan peran mereka sebagai atlet. Bu Puji ngelihat kayak gitu juga nggak? Bahwa mereka sebenarnya jadi murid-murid yang juga mungkin lebih siap belajar, murid-murid yang jadi kalau orang bilang, wah kalau atlet tuh pasti nggak pinter gitu ya, jagonya cuma fisiknya aja, otaknya sebenarnya biasa gitu. Paling bisa dapat beasiswa juga cuma karena kemampuan prestasi olahraganya gitu. Sebenarnya nggak bisa belajar dan sebagainya. Itu terpatahkan nggak dari pengalaman Bu Puji selama ini? Tidak sih Bu, karena saya kurang paham ya dengan atlet-atlet di cabang olahraga lain. Karena menurut saya dengan pengalaman saya selama 2 tahun ini mendampingi anak atlet sepak bola itu sepertinya memang
untuk bermain sepak bola sendiri kan butuh analisis, butuh logical thinking, rasional yang juga sangat-sangat dibutuhkan ya. Dan itu mereka dapatkan secara langsung dan tidak langsung tuh melalui proses belajar di sekolah juga begitu. Jadi makanya akademik dan sepak bola itu selalu saya tekankan ke mereka kalau bisa berjalan secara beriringan, seimbang begitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama dibutuhkan, sama-sama diutamakan. Betul. Begitu. Jadi kesuksesannya di sekolah gitu itu sebenarnya menunjang kesuksesannya di lapangan sebagai atlet, dan kesuksesannya sebagai atlet juga menunjang keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di bidang akademis gitu. Itu yang paling ideal gitu. Makanya namanya student athlete kan. They are students and they are an athlete juga, bukan cuma salah satu gitu sebetulnya perannya. Kalau boleh diceritakan pengalamannya Bu Puji selama ini ngedampingin si murid atlet gitu ya, ngedampingin Aurel, atau mungkin dari observasi teman-teman lain yang di karate, itu yang paling susah dari jadi orang tua student atlet itu apa sih? Apa ya? Menurut saya sih dibilang ini bagi waktu mungkin ya. Bagi waktu. Iya. Karena jadi orang tua juga ternyata komitmen waktunya untuk ngedampingin atlet banyak ya, Bu. Wah, bukan gitu. Belajar juga kan harus ya, gitu kan. Cuman saya bersyukurnya Aurel tuh kan kelas 11 ya, kayak kelas 10, 11 kan udah ada daftar itu mata pelajaran gitu. Jadi dia kasih ke saya, ini loh Mi, ini. Jadi saya bisa, oh ini berarti kamu jam segini, ini ada sekolah gini-gini. Terus ada sesi 1, sesi 2 kan. Aku ngambilnya pelajaran ini Mi, gini. Jadi dia dirangkum sendiri, nanti kasih ke saya gitu ini. Jadi saya, oh kamu belajarnya jam segini. Ya, jadi saya udah tahu tuh bagi waktunya, oh kamu berarti jam sekian. Jadi jam sekian kamu udah harus olahraga gitu. Jadi saya memanage-nya begitu aja sih. Itu sebenarnya. langsung bisa Aurelnya atau memang butuh proses? Bisa bagi waktu, bisa bikin jadwal sendiri, bisa ngikutin jadwal yang dia bikin. Lama-lama bisa sendiri Bisa gitu sendiri. loh. Kan Tapi memang orang tua ngebantu gitu ya, oh pasti iya, saya di selalu awalnya. mendukung. Jadi kalau apapun yang dia omongin gitu kan kita selalu diskus ya. Aku mau ini. Saya kasih pandangnya yang benar, ini begini gitu. Ya saya sih kasih yang terbaik, ini begini, nanti kamu begini, gini gitu. Jadi oh gini ya Mi, iya gitu. Jadi ya Kelihatannya banyak diskusi gitu ya, Bu. Iya, memang harus gitu kan. Jadi supaya anak saya juga bisa maju, ya kita orang tua ini begini deh, ini begini gini gitu. Dan itu ternyata susah loh, Bu. Bukan cuma banyak banget orang tua atlet tuh yang datanya bilang menyeimbangkan antara ngasih kebebasan ke anaknya supaya anaknya tuh berdaya, bisa ngambil keputusan sendiri, sama mengontrol gitu ya, mengontrol bahwa wah anaknya harus begini, memaksakan kehendak atau pola tertentu, itu ternyata sulit. Buat orang tua yang bukan anaknya atlet pun sulit juga kan ya, orang tua untuk balance dan seimbang. Jadi ngasih batasan tapi ngasih kebebasan. Tapi ternyata jauh lebih menantang untuk orang tua yang anaknya atlet. Pernah ngerasain nggak, Bu? Aduh khawatir banget sampai udah deh berhenti aja atau misalnya ini. Enggak sih ya, Enggak biasa aja. Semakin dia ini, mami ini, saya semakin, wah boleh nih gitu kan. Semakin menantang dong saya sebagai orang, wah gimana caranya anak saya supaya berhasil. Walaupun capek gitu kan, kadang kan harus nganterin dia, badan kan. Harus nganterin dia gini. Cuman kalau ngelihat dia kayak bisa bertanding terus berhasil, aduh capek saya tuh hilang gitu. Maksudnya itu kan berarti kan pengorbanan kita sebagai orang tua kan, ya inilah ya tercapai gitu. Itu sih kalau saya sih ya. Dan saya juga nggak pernah memaksakan kehendak saya ke anak-anak gitu. Jadi apa maunya dia, jadi saya lihat dulu nih, kayak misalnya mau sekolah di SMM, emang apa sih gini, ini loh gini, oh iya, jadi kamu masuk sini, iya, oke, nggak apa-apa gitu. Kalau saya open aja gitu, nggak apa-apa, tapi nanti kamu jalanin bener ya, ini gini gitu. Saya gitu versi. Dan itu sebetulnya kemampuannya untuk komunikasi, buat negosiasi gitu ya sama orang tua, itu juga sesuatu yang dia bawa ke lapangan. Tadi soalnya kalau dengar ceritanya Aurel kan, dia juga bisa mengekspresikan diri dengan baik ke pelatihnya gitu ya. Nah kalau peran pelatih, Bu, peran pelatih atau peran guru gitu ya di sekolah itu kan juga kalau anak kita atlet itu bukan cuma kita gitu ya yang berperan dalam kehidupannya, ada orang-orang dewasa lain. Itu gimana tuh manage-nya Ibu selama ini, komunikasi sama gurunya, komunikasi sama pelatihnya? Oh kalau sama pelatihnya saya kan deket ya, karena orangnya kan
salah satu perempuan gitu, hanya dia yang kan kalau karate itu kan ada 2 ya, kata itu yang menghafal itu. Betul. Sama kumite. Kalau kumite itu kan kayak fighter. Nah, Aurel ini fighter kan ya, di tempat dojonya dia ini hanya Aurel gitu. Jadi senseinya itu kebetulan sayang banget sama Aurel gitu. Jadi saya tuh deket gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama Aurel, saya komunikasi dulu. Sensei, Aurel misalnya hari ini latihannya kurang gini karena dia kan banyak pelajaran, banyak mohon dimengerti. Saya bilang, oh dia oke gitu. Karena kan anak itu kan kadang capek atau apa. Dia kadang suka masih malu gini. Gak apa-apa deh, ngomong aja. Oh, di akhirnya karena saya kasih dorongan begitu, lama-lama dia berani. Gitu. Kan nggak mungkin saya terus yang ngomong kan. Jadi memang Kamu juga harus menyeimbangkan itu dan membuat bahwa anak kita nih untuk sukses dia butuh orang dewasa lain gitu ya, bukan cuma orang tuanya, karena ibu juga mau ngelatih nggak bisa gitu kan. Nggak bisa, ada pelatih lain mau ngajar juga, itu juga latihan yang penting ya sebagai orang tua sebenarnya. Kalau Bu Puji ngelihatnya gimana Bu? Kalau bicara perkembangan anak-anak, bicara soal kemampuan mereka, karena kalau di SMM kan tentu bukan cuma akademik gitu ya, kita mikirin kompetensi secara utuh. Itu yang paling menantang dari jadi guru murid-murid ini apa sih? Menurut saya bagaimana saya bisa merasakan sih Bu, ikut berempati itu ya. Awal-awal saya datang itu memang bagaimana saya mengatur strategi gitu ya, agar mereka bisa engage dengan saya gitu. Terutama untuk memotivasi bahwa belajar itu sama kepentingannya juga, sama pentingnya juga gitu dengan mereka latihan sepak bola gitu ya. Jadi bagaimana saya memberikan perhatian kepada mereka gitu, kemudian bagaimana membangun komunikasi tidak hanya dengan para murid saya, tapi juga dengan para pelatih begitu ya, betul. Pernah nggak ini konflik sama pelatih? Kalau boleh jujur memang ya sering terjadi gitu, karena mungkin itu tadi kurangnya koordinasi gitu antara saya dengan pelatih. Tapi itu umum juga banget gitu. di mana-mana di liga pelajar dan sebagainya, sampai perguruan tinggi pun itu masih akan terjadi gitu ya. Coba tadi kan kalau dengar kayak Akbar gitu, dia juga udah bisa menentukan prioritas-prioritas dan mungkin jawabannya buat tiap anak beda-beda gitu ya. Ada yang tadinya apalagi udah SMA kan mau masuk perguruan tinggi ini, itu juga harus dibantu, ada kompetisi ini. Untungnya fleksibel tadi ya. Fleksibel iya, saya berterima kasih sekali gitu ya dengan adanya SMM ini, karena benar-benar menjadi wadah dia buat anak-anak yang memang punya minat bakat selain di bidang akademik, untuk mereka tetap menjalani minat bakatnya tersebut dengan tetap mengedepankan akademisnya juga begitu. Senang sih, aku juga merasa beruntung gitu di SMM, aspirasi murid-murid yang beragam tuh semuanya bisa terpenuhi karena memang ya terpersonalisasi gitu kan. Betul. Kurikulumnya. Pernah ngerasain juga sih aku ada. Ya, kalau dari Bu Ella sendiri melihat pendidikan ini buat anak-anak atlet terutama di Indonesia gitu ya Bu, kurikulumnya itu gimana sih Bu? Kalau pertama aku melihatnya tuh secara umum sebelum jadi student atlet pun itu memang pendidikan olahraga itu seringkali kan masih sangat di nomor 2-kan ya gitu. Jadi kalau ada ujian itu olahraga dihilangkan. Betul. Tapi jadi kayaknya tuh banyak banget pengelola satuan pendidikan tuh yang merasa bahwa tujuannya tuh ya cuma ngasah otaknya, kemampuan akademisnya dan sebagainya. Padahal nggak harus jadi atlet pun, yang namanya pendidikan jasmani gitu ya, latihan-latihan fisik, melatih stamina, kekuatan dan sebagainya itu harusnya jadi bagian yang penting dari kurikulum pendidikan gitu. Apalagi di masa kayak sekarang nih, di mana anak-anak ya kayak banyak banget waktu sama layar, kurang gerak dan sebagainya. Nah, tantangan-tantangan fisik lagi-lagi ya kayak target-target saya harus bisa lari segini, saya harus bisa punya kekuatan otot seperti ini, keseimbangan itu sebetulnya target yang penting buat setiap anak. Dan kalau tadi dengar ceritanya anak-anak ya, mereka tuh memang anak-anak yang secara fisik aktif dari kecil kan. Sebelum jadi atlet kan nggak apa ya, nggak lahir udah jadi atlet gitu ya, tapi karena dapat kesempatan eksplorasi secara fisik, bahkan nyoba cabang-cabang olahraga yang berbeda, baru kemudian mereka bisa sadar gitu ya sama kemampuan fisiknya, sadar bahwa yang namanya kemampuan fisik itu juga nggak berdiri sendiri, sangat dipengaruhi sama kemampuan sosial emosional, tadi ngatasin tantangan gitu kan, sangat dipengaruhi oleh kemampuan kognitif buat bikin strategi. Nah itu tuh yang aku ngerasanya masih harus banyak
kayak kampanye gitu ke teman-teman pendidik, teman-teman pengelola sekolah bahwa penting banget loh ini pendidikan jasmani, nggak cuma buat jadi atlet, buat jadi manusia yang utuh gitu ya, buat jadi orang yang punya karir yang bagus, buat bisa ke perguruan tinggi dengan baik, latihan fisik tuh sangat penting gitu. Nah, yang kedua baru kita lihat buat anak-anak yang memang kayak punya bakat khusus gitu ya, atau punya minat yang lebih dalam, atau memang punya aspirasi yang tinggi buat jadi atlet, itu tentu perlu program-program khusus. Dan tantangan utamanya seperti yang kita bahas dari tadi tuh selalu waktu kan, selalu gimana caranya supaya mereka bisa dapat dua-duanya nih. Betul. Karena kalau ditanya orang tua nih misalnya, mau nggak Bu kalau sukses di lapangan aja tapi di pelajaran gagal, pasti nggak mau gitu kan. Nah tapi di sisi lain, kalau cuma dituntut sukses di pelajaran, tapi si minat dan bakatnya dan aspirasi untuk jadi atlet itu nggak didukung, kita kehilangan banyak banget talenta juga. Nah, menyeimbangkan itu, bikin program pendidikan, bikin kurikulum yang bisa menyeimbangkan itu memang nggak mudah gitu. Nah, ini yang juga mudah-mudahan contoh yang dilakukan SMM ini bisa jadi inspirasi gitu ya, buat banyak satuan pendidikan lain, bahwa memang ya mungkin kok jadi student atlet, nggak harus kok anak tuh milih atau mengorbankan salah satunya gitu ya. Dan terutama contohnya sih, contoh apa yang dilakukan guru sih, kayak yang Bu Puji bilang tadi, mengagumkan banget. Karena jadi guru tuh susah, jadi guru buat atlet tuh lebih susah lagi gitu ya. Jadi ada kompetensi tambahan yang diperlukan. Dan aku makasih banget Bu Puji udah ngambil peran ini. Perlu lebih sering cerita ke guru-guru yang lain. Bu Ella, apa pelajaran terbesar dari pengalaman Bu Ella sebagai orang tua? Misalnya kayak saya gitu, sebagai anaknya atlet gitu. Apa pengalaman? Aku tuh anakku yang besar tuh perenang, dan dia kompetitif swimmer gitu ya. Banyak yang nggak tahu sih ini, tapi kurang update. Kurang update. Sekarang udah nggak gitu ya. Dia termasuk si 90 sekian persen yang nggak melanjutkan jadi atlet profesional gitu ya. Jadi katanya tuh kalau student atlet itu yang mengeksplorasi bidang olahraga itu 50% sebenarnya berhenti pada saat masuk SMP. Nah, 50% berarti pada saat masuk SMP, tapi itu belum jadi atlet sebenarnya, lebih ke eksplorasi mendalami bidang olahraga. Jadi masa pubertas, masa remaja itu memang membuat anak biasanya minatnya berubah, atau tadi tekanan sosialnya untuk nggak usah latihan apa dan sebagainya itu tinggi dan sebagainya. Tapi anakku waktu itu sih lanjut sampai SMA, jadi survive yang 50% itu. Nah tapi di ujung enggak. Yang aku rasain sih, pertama bersyukur bahwa walaupun dia nggak jadi atlet renang, tapi banyak banget kompetensinya dia yang muncul dari renang. Renang itu kan kayak mau maju 1 detik aja tuh susah banget ya. Jadi kayak latihan tuh 12 kali seminggu, benar-benar latihan tuh pagi dan sore. Jam 4 pagi udah harus di kolam renang, jam 7 masuk sekolah gitu kan. Yang kayak latihan tuh sampai muntah-muntah kadang-kadang, saking kan benar-benar bolak-balik berjam-jam. Dan itu ya kayak udah latihan kayak gitu, mau maju 2 detik kayaknya nggak nyampe gitu ya. Jadi tapi itu dia terbiasa untuk ngelihat, mungkin kalau anak lain tuh waktu tuh hilang begitu aja kan. 10 menit kemarin gue ngapain sih 1 jam, tiba-tiba 1 hari Sabtu Minggu hilang aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi perenang atau semua atlet sih gitu ya, kayak tadi sepak bola 90 menit itu yang harus dilakukan apa aja gitu di pertandingan bola, itu sangat amat disiplin dengan waktunya, sangat amat punya komitmen, dan lagi-lagi itu kebawa. Sekarang dia jadi pengacara, jadi lawyer gitu ya, tapi itu tuh sangat amat berpengaruh. Jadi aku bersyukur banget punya pengalaman jadi orang tua dari anak yang mendalami olahraga gitu. Tapi di sisi lain aku juga belajar bahwa memang mimpi itu, ambisi itu tuh ambisi anaknya kan. Jadi waktu dia berhenti tuh, aku dan suamiku tuh sempat lebih sedih dari dia kayak. Waktu dia berhenti. Gitu jadi, karena kan susah ya, kayak yang Ibu bilang tadi, susah untuk kemudian kayak, oh ini nih prestasinya anak, mimpinya anak, dan pada saat dia kayaknya nggak ngelanjutin, dan ini ternyata dialami oleh banyak banget orang tua. Kita kadang-kadang suka sayang, bukan mau memaksa, tapi merasa bahwa ini sesuatu yang harusnya dilanjutin. Padahal itu jalan yang beda-beda gitu ya, buat masing-masing anak. Jadi kita juga belajar untuk
menghargai pendapat anak, untuk menghargai pilihan-pilihannya gitu. Dan itu latihan yang penting banget sih buat aku sebagai orang tua. Ibu kalau Aurel tiba-tiba berhenti total siap nggak nih? Ya, kalau saya sih terserah anak ya. Kalau saya kan Terserah dari anaknya. pertama kan saya bilang itu kan yang terbaik buat dia. Yang penting kan kita sebagai orang tua, saya mendukung gitu, mana yang terbaik buat dia kan, buat kemudian harinya tuh kan kita orang tua di belakang, yang maju kan nanti anaknya gitu. Itu juga penting banget. Jadi kayak di lapangan itu orang tua pendukungnya gitu ya. Sebetulnya kesuksesannya itu kesuksesan anak. Kita lihat apa yang dibutuhkan oleh anak dari gurunya, apa yang dibutuhkan dari orang tuanya gitu ya. Dan mungkin kalau dalam konteks atlet ini saya juga ngelihatnya pejuang-pejuang, mereka sebetulnya berjuang kan lebih dari buat dirinya ya, lebih dari buat keluarganya. Kita bayangin atlet tuh bawa nama negara gitu ya, bawa nama daerah, itu juga saya yakin banget sesuatu yang bermanfaat banget, bukan cuma buat karirnya dia nantinya, tetapi buat rasa cintanya sama Indonesia gitu ya, solidaritasnya sama teman-teman di klubnya, itu juga jadi bagian dari solidaritasnya sama semua rakyat gitu. Dan mudah-mudahan ini juga yang bisa kita tumbuhkan ya di murid-murid kita, di anak-anak kita. Senang sekali sama percakapan hari ini teman-teman. Kalau teman-teman banyak yang dapat pelajaran, banyak yang terkenang pengalaman diri sendiri, jangan lupa komen gitu ya, cerita tentang pengalaman masing-masing atau keluarga masing-masing berkait dengan topik ini. Dunia olahraga itu bukan hanya sekedar soal menang dan kalah. Murid-murid kita yang menjalankan peran sebagai pelajar sekaligus sebagai atlet, itu adalah talenta-talenta yang butuh dukungan luar biasa. Dan dukungan ini bukan hanya dari 1-2 orang, bukan hanya dari sesama atlet di klubnya, bukan hanya dari gurunya, bukan hanya dari orang tua atau pelatihnya, tapi butuh dukungan kita semua. Butuh lingkungan yang memberdayakan mereka, butuh lingkungan yang jadi teladan, butuh lingkungan yang nggak memberikan tekanan-tekanan yang pada akhirnya menghambat prestasi mereka. Mungkin ada teman-teman di sini yang anak-anaknya, tetangganya, adiknya, teman sekolahnya juga jadi atlet. Saya yakin punya pengalaman-pengalaman yang harus dibagikan kepada yang lain. Tetapi bahkan untuk kita-kita yang seolah-olah jauh gitu ya dari kehidupan olahraga, kehidupan murid atlet, itu peran kita juga jadi sangat esensial. Jadi penonton yang baik, jadi pendukung yang baik, itu bukan cuma yang bawa bendera gitu ya di lapangan pada saat pertandingan dan berteriak-teriak gitu mendukung mereka, tetapi justru di perjalanan, proses persiapan, bahkan sesudah mereka memilih untuk nggak menjadi atlet pun, itu sesuatu yang perlu kita kuatkan sama-sama. Dan student atlet ini bibit-bibit atlet-atlet masa depan. Jadi kita tentu berharap ekosistem olahraga dan pendidikan olahraga di Indonesia itu makin lama jadi makin baik dengan dukungan sekolah, dengan dukungan orang tua, dan dukungan semua masyarakat. Selamat Hari Olahraga Nasional buat semua. Mulai dari kita lebih peduli pada kesehatan dan fisik masing-masing, dan kemudian tentu peduli pada prestasi-prestasi olahraga yang dimunculkan di negeri tercinta. Thank you semua udah nonton Merdeka. Sampai jumpa.